Selamat siang, Bu. Siang Ibu, silakan duduk. Masih, Bu. Oke. Apa kabar? Kabar baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Bu Warni, Bu. Oh, Ibu Warni. Baik, Ibu, saya perkenalkan diri. Saya Sri Husni. Saya bertugas di sini sebagai pelaksana gizi. Iya, Bu. Boleh ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini, Bu, saya ini kan bawa anak saya nih berobat ke dokter tadi. Oh iya. Inilah 2 hari, Bu, mencret. Hmm. Kemudian mencretnya tuh 6-7 kali sehari, Bu. Baik. Tadi saya dah ke jumpa dokter, jadi dokter menyarankan saya jumpa dengan Ibu dulu. Oh iya, baik. Oh, ini Ibu bawa KMS sama ininya ya? Iya, Bu. Oh, ini boleh saya tengok, Bu ya? Boleh, Bu. Boleh. Oke, saya catat dulu sebentar ya, Bu. Ya, Bu. Oh, nama Ibu, nama anak Tini, Bu ya? Iya, Bu. Kemarin berat lahirnya 3.000 gram, Bu. 3 kilo. ya? Ya. 1 bulan Ibu ada nimbang kemarin ya? Ada, Bu, nimbang, tapi turun berat badan anak saya, Bu. Itu dia ya, kemarin tadi gak ditimbang, Bu ya, jadi sekarang berat badannya 2 kilo 9, Bu. 2 kilo 9 ya. Oke. Ibu, saya tanya-tanya sedikit. Ibu, Boleh. anak Ibu nyusu apa? Anak saya kemarin tuh, Bu, lagi lahir tuh saya kasih ASI lah. Iya. Tapi saya tengok dia nangis terus. Saya takut dia lapar. Oh, gitu. Jadi saya campur lah dengan susu formula, Bu. Iya, udah berapa lama dicampur? Mungkin seminggu lepas melahirkan tuh dah saya campur, Bu. Saya takut dia lapar, Bu. Dia nangis terus habisnya. Oh iya. Gini Bu, anak Ibu ini kan lahirnya 3 kilo, itu normal. Sekarang dia sudah 2 bulan, 2 kilo ya. Berarti dia semakin turun ke bawah. Jadi Ibu, kecemasan Ibu seasi takut tak cukup, Bu ya tadi Iya. kan. Nah, ya. Ini Bu, ASI itu sebenarnya tetap cukup untuk anak kita, kemudian manfaatnya banyak sekali, Bu ya. Salah satunya sini zat gizinya lengkap, jadi Ibu jangan takut kalau anak Ibu kekurangan gizi ya, lengkap ya, dari ada zat anti infeksi, ada untuk kekebalan tubuh, ada untuk otak anak. Jadi kalau misalnya kita memberikan ASI, insya Allah anak kita akan kebal dari penyakit dan menjadi anak yang pintar ya. Ya, Bu. Kemudian ASI ini juga kita lebih dekat dengan anak kita ya. Kemudian manfaat lainnya, ASI ini lebih hemat, Bu. Hemat kan, kita tak perlu beli susu botol ya kan. Kalau susu botol kita kan mengeluarkan duit lagi. Kalau susu badan kan kita tak perlu mengeluarkan duit ya. Kemudian lebih praktis kan, Bu. Kalau misalnya kita susu botol kan kita lagi nak merebus botol lagi kan, kemudian lagi nak mengambil air panas lagi kan. Kalau susu badan kan kita tinggal buka aja, kita kasih dimanapun kita bisa kasih kan. Nah, dalam perjalanan, di rumah, semua tetap bisa kita kasih ya kan. Nah, itu manfaatnya, Bu. Jadi zat gizinya lengkap, lebih hemat, lebih praktis. Kemudian apa lagi tadi, Bu? Boleh diulangi satu lagi? Banyak lah, Bu, yang Ibu jelaskan tadi. Manfaat ASI itu kan memang manfaatnya banyak lah untuk saya. Cuma saya itulah khawatir kemarin anak saya itu takutnya dia kelaparan. Kemarin makanya saya kasih dia susu ini, Bu. Susu apa? Susu formula tuh. Tapi semenjak dia diare itu, Bu, susu formula dia saya encerkan. Saya takut dia kalah susu pula. Oh gitu ya. Ya. Jadi susu tak banyak nih mungkin banyak faktor, Bu. Mungkin bisa aja salah satunya mungkin cara menyusui kita yang belum tepat. Mungkin yang sudah Ibu lakukan selama ini bagus, sudah bagus. Jadi mungkin belum tepat saja. Bisa saya jelaskan sedikit, Bu ya. Nah, ini kalau bahasa kami payudara, Bu ya. Kalau bahasa kita nih susu. Jadi kalau kita menyusui cara yang tepat, ini kan ada lingkaran hitam nih, Bu. Ini lingkaran hitam ini kan setiap perempuan pasti ada ya. Nama dia areola. Jadi kalau misalnya Ibu menyusui, yang dihisap bayi itu adalah lingkaran hitam ini, bukan di putingnya, Bu.
kalau diputingnya nanti bisa ASI dia lambat keluar. Karena apa? Karena kelenjar yang mengeluarkan ASI itu di sini letaknya, di areola yang lingkaran hitam kita tadi. Apabila dihisap dia akan mengeluarkan ASI. Kalau yang dihisap putingnya ASInya lambat keluar. Kadang itu yang membuat anak kita nangis karena ASI tak keluar. Karena mungkin posisinya belum pas. Saya sangka dia lapar, Bu. Sebab selama ni dia ngisap tu kan memang tak saya masukkan. Saya takut dia terbegit pula atau lemas pula, Bu. Besar sangat masuk tu kan. Gitu. Tak apa, Bu. Ya, jadi yang dihisap itu lingkaran hitamnya, ya, bibir anak kita harus terbuka lebar, buka lebar. Ya, di sini. Ini, Bu. Macam gini kan? Nih ya. Mulut bayi terbuka lebar, ya, dagu bayi ini harus menyentuh ke susu kita. Bibir bawah dia harus terbuka lebar juga, bibir atas harus terbuka lebar, ya. Kemudian posisi bayi pun macam gini, Bu. Kita sanggah dengan tangan kita, garis lurus, ya. Kita pegang, kita sambil pandang anak kita. Kalau bisa berbual, anak tuh, Bu, memang belum bisa cakap, tapi dia sudah paham, mengerti apa yang kita cakapkan. Saya tu, Bu, bukan tak nak masukkan dia besar-besar tu. Jadi selama ni memang dia ngisap puting saya aja. Agak perit dekat puting saya, Bu. Iya itu, Bu, tadi karena karena dia menghisapnya tidak di lingkaran hitam tadi. Tidak di lingkaran hitam, jadi ASInya tak keluar, ya kan? Bayi kan kadang hisap-hisap tak keluar, lama-lama dihisap-hisap keluar, bisa lecet, Bu, puting kita. Kemudian susu tak keluar, anak kita ya lama-lama tak banyak nyusunya kan. Saya salah selama ni, Bu, ya. Cara nyusu saya ni tidak salah, Bu, cuman belum tepat saja. Yang Ibu lakukan sudah bagus, tapi mungkin belum tepat cara menyusuinya. Jadi mungkin bisa diulang, Bu, macam mana tadi cara menyusui. Ya, berarti kalau kita nyusukan bayi kita, itu areola yang Ibu bilang tadi tu harus masuk semuanya, Bu, ke dalam mulut. Bibir bawah dia macam mana tadi? Buka mulutnya harus lebar, Bu. Kemudian posisi tangan boleh ditengok nih, Bu. Kalau kita selama ini kan suka posisi begini, Bu, ya. Tangan begini. Ini namanya posisi gunting. Kalau posisi kita macam gini, ini bisa juga menghambat ASI ini keluar. Jadi posisi tangan kita harus begini. Iya. Saya ini, Bu, maklumlah, Bu, anak pertama. Kadang pegang ni saya takut anak saya dipatah, takut salah pegang. Tak apa-apa, kita sama-sama belajar ya, Bu, ya. Iya, Bu. Sampai sini ada yang Ibu tanyakan? Cara menyusui tadi? Cara menyusui dah paham, Bu. Paham, Bu, ya. Kemudian, Bu, selain cara menyusui yang tepat, kita sebagai ibu harus juga makan yang seperti apa supaya ASI kita banyak, ya. Jadi coba Ibu ceritakan, Ibu makan selama ini macam mana? Saya ni kan tinggal dengan orang tua, Bu. Ini anak pertama saya. Jadi makan tu adalah dipantang-pantang dengan mak saya tu, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Jadi saya ngikutlah apa cakap orang tua. Jadi saya pun makan sayur pilih-pilih, makan ikan pun pilih-pilih juga. Baik. Okey, Bu. Jadi kita sebagai ibu kan kita menyusui ni. Jadi kita tidak boleh pantang sangat, tapi payah juga lah, Bu, ya. Kalau tinggal dengan orang tua, ya. Iya, Bu. Jadi kita harus banyak makan kalau kita menyusui, karena kalau kita sedikit makan, ASI kita pun tak banyak juga, ya. Harus banyak makan, banyak minum, kemudian makanan seperti apa nanti saya jelaskan, ya. Kita harus banyak makan, banyak minum, cukup istirahat dalam arti kata kita dalam sehari itu harus ada tidur, ya kan. Misalnya kita kan kalau misalnya bagi kita tidur, sempatkan kita tidur juga, supaya kita nggak santai badan kita, ya. Kemudian banyak makan, banyak minum, cukup istirahat. Kita tak boleh banyak fikir, Bu, tak boleh stres. Memang, Bu, kadang payah juga lah, Bu, kita tinggal dengan orang tua. Kemarin waktu nipas dalam hari tu, kata orang kalau anak kita tidur, kita tak boleh tidur, kelap mata kita gabun. Jadi saya taklah tidur. Memang kadang saya segini gini lah, Bu, pening-pening kepala lah, Bu, macam badan lemah. Tapi payah je kita lah beranak ni. Nak tak nak saya paksa lah juga. Kita kan sama-sama belajar tadi, Bu, ya. Ya, Bu. Jadi harus
cukup istirahat tadi, tak boleh banyak pikir. Kalau misalnya kita banyak pikir itu akan berpengaruh dengan ASI kita, ASI yang keluar ya. Cuma saya susah hati juga memang Bu tengok anak saya ni dari berat lahir dia 3.000 atau 3 kilo, sekarang tinggal 2 kilo 9. Ya seharusnya anak ibu sekarang sudah 4 kilo lebih, tapi tak apa-apa Bu ya, kita sama-sama belajar. Nanti mudah-mudahan setelah ibu mendapatkan informasi dari kami bisa membantu ibu dan anak ibu nanti untuk Iya Bu, terima kasih Bu. jadi selain cara menyusui yang tepat, kita juga harus ibunya harus banyak makan Bu, makan banyak minum, istirahat yang cukup tadi ya, Iya, Bu. boleh stres. Makanan seperti apa yang ibu harus makan saya jelaskan di sini Bu ya. Nah di sini kalau dulu kan ada sebut dia 4 sehat 5 sempurna Bu ya. Iya, Bu. Sekarang kita sebut dia gizi seimbang ya. Gizi seimbang tuh maksudnya ini kita makan nih ada 4 macam bahan makanan ini ya. Yang pertama ini ada nasi, Iya, Bu. beras ya, beras nasi. Nah ini maksudnya kan gambarnya kan banyak nih Bu nih. Ada roti, ada jagung, ada ubi, ada kentang ya, Iya, Bu. ada keledek ya, kalau bahasa kami keledek nih Bu. Nah, jadi ini kalau misalnya pagi-pagi ibu tak sempat makan nasi, boleh makan roti karena kandungan gizinya sama. Tak apa ya Bu ya? Tak apa, boleh juga makan kentang ya. Ini kelompok yang pertama, kelompok bahan makanan yang mengandung karbohidrat untuk tenaga Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua, ini ada bahan makanan yang mengandung protein. Ini terdapat dalam nih ada ikan, ada daging, ikan, ayam, telur, daging, susu, mentega dan lain, udang dan lain sebagainya. Tak apa Bu makan udang Bu? Boleh, tak apa-apa kalau kita tak ada riwayat alergi gatal-gatal, ibu boleh makan udang Dan ya. saya takut kata orang kelak kita kena sakit miang atau gatal-gatal Bu. Kalau kata-kata kalau kita ada alergi, tapi kalau misalnya kita tak ada alergi, tak apa makan Bu ya. Jadi nanti ini semua ini kan ada nih banyak contohnya nih, ibu pilih salah satu aja. Misalnya di rumah ada telur, tak apa-apa telur aja, tak harus makan ayam atau daging dan lainnya kalau tak ada, yang ada aja Bu. Tapi kita harus makan ya salah satu di antara gambar ini ya. Kalau misalnya ibu di rumah ada ikan silahkan, ada pas lagi ada ayam silahkan, atau lagi ada biles pun tak apa-apa. Tak apa Ibu makan bilis? Tak apa. Ibu tak ada pernah gatal-gatal kan? Tidak Bu, di kampung kami itu kan bilis banyak lah. Cuma itulah kadang orang tua bilang ini tak boleh, itu tak boleh, pening kepala saya. Mungkin besok-besok kalau ibu datang lagi nanti bolehlah dibawa orang tua. Iya, Bu, Ya, iya. biar kita sama-sama belajar. Iya, ya. Bu, iya, Bu. Oke. Ini yang kedua Bu ya. Yang ketiga ini ada protein nabati nama dia ya. Ini ada kacang-kacangan, ada kacang merah, kacang tanah, kacang hijau dan lain. Gambarnya banyak kan. Cuman ini kan mungkin agak repot mengolahnya Bu ya. Ada yang sudah diolah itu ada tahu dan tempe. Jadi ibu nanti boleh makan tahu aja sehari. Ya kalau ada tempe aja dari pagi sampai malam tak apa juga ya. Tak apa ya. Kemudian bahan makanan yang keempat itu adalah sayuran dengan buah-buahan ya. Jadi kita setiap makan tuh harus ada sayur Bu. Sayur yang ada kat kampung aja. Jadi kalau misalnya ada daun ubi kan daun ubi, ada bayam kan bayam. Rasa saya Bu, saya ni kalau tengok bayam tu lah macam trauma Bu. Kenapa? Habisnya saya diberi bayam tegur dengan mak saya. Apa nanti kalau orang tua ibu datang nanti kita kasih ini ya. Iya, iya. Pemahaman ya. Jadi sayur ada buah. Jadi inilah Bu, ada empat ini ya. Yang pertama nasi dan ini golongan ini, kemudian protein hewani ini, kemudian yang ketiga protein nabati ini, dan sayur dan buah. Kalau buah apa aja Bu boleh saya makan? Semua buah boleh, silakan. boleh. Yang ada di kampung ya. Kalau misalnya nanti saya suruh ibu makan apel tak ada di kampung kan susah juga. Kampung kami tu Bu yang banyak tak pisang, apa-apa, buah bisa. ciku. Tak apa, Bu, ya? ya. Jadi inilah Bu, jadi ibu harus makan dengan 4 golongan ini, 1, 2, 3, 4 gitu. Iya Bu, iya Bu. Supaya bayi ibu ASI ibu kenyang ya. Jadi Bu, kalau berarti seperti itu anak saya berhentikan aja susu formula ada Bu, saya kasih ASI atau macam mana? Sebagusnya diberhentikan aja Bu. Jadi kita berikan ASI aja. Kenapa kita harus berikan ASI? Karena umur 0 sampai 6 bulan itu pencernaan bayi itu belum sempurna Bu. Jadi dia belum siap menerima makanan lain selain ASI. Karena ASI ini tidak memperberat
lambung anak kita, usus anak kita karena dia mudah diserang. Oh, jadi dia belum boleh makan Bu ya? Belum, nanti ada waktunya. Untung saya Bu, kemarin mak saya juga ngasih tepung beras Bu. Dia tengok berat badan anak saya ni tak naik-naik. Oke, kita coba aja dulu Bu ya. Iya, Nanti Bu. kan ada dapat ilmunya, nanti kita coba dulu. Kalau misalnya mudah-mudahan nanti ASI Ibu jadi lebih banyak. Iya, Bu. Catatan tadi Bu Mudah-mudahan ya. ya, Bu ya. Jadi dengan catatan ASI tadi kita harus dengan posisi yang betul ya, cara menyusui yang betul. Kemudian Ibu harus banyak apa tadi? Makan. Makan. Kemudian Istirahat. saya banyak minum. Banyak minum, Ya, ya, Bu. itu tak boleh. Tidak boleh stres. Ya, betul. Oke, ya. Jadi kita sebagai ibu memang dah kewajiban kita untuk memberikan ASI kepada anak kita. Harus semangat Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Mudah-mudahan nanti berat badan ibu bisa naik dengan ilmu yang ibu dapatkan hari ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Ibu, jadi kalau ibu punya waktu, kami 1 minggu kemudian ibu boleh datang ke sini lagi, kita tengok perkembangan anak ibu. Bisa Bu? Insya Allah Bu, bisa Bu. Ya, kalau bisa nanti bawa sekali ya orang tua Bu ya. Iya Bu, Jadi nanti kita- saya bawa mak saya biar dia dengar sama apa yang Ibu bilang ke saya. Iya betul ya, biar kita sama-sama belajar, nanti mudah-mudahan nanti orang tua ibu pun bisa memahami. Iya Bu. Ya, oke Ibu, terima kasih banyak. Sampai di sini ada yang bertanya Bu? Kasih saya cukup lah Bu. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak dapat lama-lama ni. Takut nak distract anak saya ni lagi. Iya, hari pun nak hujan Bu Iya, ya. Bu. Oke, makasih banyak Ibu. Terima Sampai kasih, bertemu Bu. lagi nanti 7 hari kemudian Bu ya. Oke, Mudah-mudahan makasih, anak ibu Bu. nanti sehat, cepat sehat Ibu ya. Amin, amin. Makasih ya Bu. Ya Bu. Oke, kalau gitu saya balik dulu Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih banyak udah datang. Ya Bu.